Halo, selamat datang kembali di channel saya. Setelah sekian lama nggak rilis video, akhirnya hari ini rilis juga. Dan bisa dilihat setupnya lebih baru dan lebih seger, lebih minimalis. Karena kemarin barusan aja pindahan kantor, jadi ini di kantor baru lebih nyaman lah. Oke, dalam video kali ini saya akan membagikan owning experience saya menggunakan kamera yang baru aja saya beli, yaitu Lumix S5 yang digunakan buat record hari ini. Apa aja yang bakal kita bahas adalah gimana sih performanya kalau digunakan untuk wedding ataupun pre-wedding, terutama karena bidang saya di situ, dan gimana kalau dibandingkan dengan kamera saya sebelumnya, yaitu Lumix GH5 yang sangat-sangat powerful dan nggak ada komplain sih, sangat puas kecuali beberapa kekurangan-kekurangan minor lah. Dan apakah Lumix S5 ini menutup kekurangan tersebut? Langsung aja. Oke, yang paling pertama kita bahas adalah jelas fisiknya karena yang paling kelihatan. Dan yang paling beda dari fisiknya ini adalah ukurannya dibandingkan Lumix GH5 saya sebelumnya tentunya. Ukurannya jauh lebih kecil atau lebih kecil signifikan secara ukuran dibandingkan Lumix GH5. Padahal kamera Lumix S5 ini sensornya adalah full frame, sedangkan GH5 sensornya micro four third dua kalinya. Cuman ukurannya malah lebih kecil S5. Dan hebatnya lagi, walaupun ukurannya semakin kecil, tapi button layoutnya hampir mirip dengan Lumix GH5. Artinya, nggak ada tombol-tombol yang dikurangi atau dihilangkan dari seri Lumix sebelumnya, sehingga saya jadi kebiasa, udah ngerasa langsung terbiasa atau adaptasinya cepet ketika pindah ke Lumix S5 karena button layoutnya mirip. Dan gripnya, walaupun ukuran kecil, gripnya sangat nyaman. Jadi, dengan jari-jari saya yang panjang ini nggak mempengaruhi kenyamanan dalam handlingnya, sehingga untuk handheld shooting sangat nyaman lah. Oke, lalu kemudian yang beda lagi itu di bagian port di port SD card-nya. Jadi kalau di Lumix GH5 SD card-nya dua-duanya itu mendukung UHS 2 atau memori dengan kecepatan tinggi, sedangkan di Lumix S5 ini hanya satu port, tersedia dua port, cuma hanya satu port aja yang mendukung UHS 2, yaitu memori dengan kecepatan tinggi di atas 300-an lah. Oke, selanjutnya yang paling penting dari sebuah kamera jelas adalah image quality-nya atau kualitas gambarnya. Lumix S5 ini punya kepadatan atau kerapatan piksel yang bagus sehingga gambarnya terasa lebih padat, warnanya lebih dalam, dan untuk warnanya ini cenderung lebih ke coklat sesuai kesukaan saya, atau secara personal saya suka warna tonton kamera Lumix ini karena lebih natural di kulit orang Indonesia terutama. Untuk fitur perekaman 10-bit 422-nya Lumix, sepertinya nggak usah kita bahas karena itu merupakan udah jadi standarnya Lumix untuk kamera-kamera high-end-nya. Jadi hampir semua kamera high-end Lumix videonya udah 10-bit 422 di Full HD maupun di 4K. Oke, selanjutnya adalah salah satu fitur yang merupakan unggulan dari Lumix S5 adalah Dual Native ISO. ISO performance kamera ini sangat bagus karena dual native tadi. Di kondisi-kondisi low light, kamera ini sangat bisa diandalkan, terutama kalau kita wedding di kondisi yang tidak terduga, di gedung yang ternyata sangat gelap atau redup atau kurang penerangan, dan terutama apalagi di rumah ya. Kalau di rumah akan lebih susah lagi, dan kita nggak sempat ngeset lighting, kamera ini bisa diandalkan. Kita bisa push pernah saya push sampai ke 6400 masih sangat aman, 8000 masih oke, 12000 kalau kepepet lah masih bisa lah, masih usable. Kalau ditonton di HP, di laptop yang nggak terlalu gede monitornya masih sangat oke. Di situ adalah salah satu kelebihan dari S5 ini. Selain itu, walaupun kita push ISO-nya sampai tinggi, lebih minim color shift di bagian kulit terutama, atau di bagian shadow. Karena biasanya kamera dengan ISO performance yang bagus belum tentu bisa menjaga kualitas warna ketika kondisi high ISO. Fitur selanjutnya adalah salah satu favorit saya, yaitu high frame rate atau slow motion. Jadi kamera ini bisa merekam slow motion hingga 180 fps dengan kondisi crop APS-C dan 150 fps dengan sensor utuh atau full frame. Fitur ini paling sering saya pakai jelas waktu kita shot cincin, waktu lari-larian dan lain sebagainya lah. Kalau di wedding dan pre-wedding pasti
fitur ini sangat kepake dan bisa menimbulkan efek dramatis yang lebih dalam lagi. Kelebihan selanjutnya adalah daya tahan baterainya. Daya tahan baterai Lumix S5 ini sangat-sangat tangguh. Saya pakai untuk prewedding seharian, dari pagi, siang, istirahat, lalu sore lanjut lagi. Baterainya masih sisa 1 strip. Sedangkan untuk wedding, karena saya shotnya pendek-pendek, 1 wedding, 1 baterai. Walaupun baterainya habis, kamera ini mendukung charging via power bank lewat USB Type-C. Jadi kita bisa syuting sambil charge kamera ini. Nah, ini adalah fitur yang paling saya andalkan karena saya syutingnya nggak pakai gimbal dan nggak pakai tripod, nggak pakai monopod, adalah IBIS atau In-Body Image Stabilizer. IBIS kamera ini mungkin tidak sebagus Lumix G5 saya sebelumnya, karena wajar lah. Lumix G5 sensornya lebih kecil, ukuran bodinya lebih besar, ruang gerak untuk IBIS-nya lebih oke. Sedangkan kamera ini sensornya lebih gede, tapi bodinya lebih kecil. Namun, dibandingkan kamera-kamera lain yang pernah saya coba, kamera full frame tentunya, IBIS Lumix S5 ini jauh lebih bagus. Dibuat jalan standar atau jalan ninja walk, masih stabil, masih oke. Bahkan saya pakai lensa dengan pakai lensa dengan focal length 75 mm, masih sangat asik dan sangat enak. Jadi shake-nya nggak geter ataupun shake-nya nggak parah lah. Untuk autofocus, sebenarnya saya jarang pakai sih, jadi kalau mau review atau ngomongin autofocus, saya nggak bisa terlalu dalam atau terlalu detail bahasnya, karena saya selama ini lebih ke manual fokus, walaupun pakai lensa AF tentunya. Kalau autofocus sih ya standar lah ya, walaupun kadang memang hunting, jadi setiap kita mencet shutter, dia hunting dulu baru dapat fokusnya. Nah, ngomongin soal lensa, memang pilihan lensa untuk kamera Lumix L-mount ini belum banyak, sehingga di sini saya akalin dengan pakai adapter dari Sigma, yaitu Sigma MC21. Itu adalah adapter dari L-mount ke EOS lens, jadi masih bisa pakai lensa-lensa Canon, dan juga ada adapter untuk lensa-lensa Voigtlander di Leica M. Nah, itu tadi adalah owning experience atau review singkat dari saya dari sudut pandang wedding videographer atau fotografer. Jadi kesimpulannya, kamera ini benar-benar memenuhi keinginan saya terhadap apa yang kurang dari kamera saya sebelumnya, dengan tetap mempertahankan kelebihan-kelebihannya. Dan kamera ini sangat saya rekomendasikan, dan mungkin akan sangat cocok bagi teman-teman yang bekerja di bidang industri wedding dan pre-wedding, dengan kelebihan-kelebihan yang tadi saya sebutkan. Dan dengan harganya yang dibanderol sekitar 27-28 juta, kamera ini menurut saya kamera terbaik di kelas harganya. Oke, saya rasa video kali ini cukup sampai di sini dulu. Jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat dan informatif, boleh di-like dan subscribe. Dan kalau ada pertanyaan, boleh langsung komen di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di next video.